Di balik dinginnya kabut Gunung Merapi, ternyata tersimpan sebuah kekuatan gaib. Masyarakat Yogyakarta mempercayai bahwa Gunung Merapi merupakan salah satu titik mistis bagi kehidupan filosofis masyarakat Jawa. Kekuatan gaib seperti apakah yang ada di lereng Gunung Merapi? Merapi begitu erat dengan legenda spiritual di Pulau Jawa. Keakarannya terasa begitu hebat, hanya dengan memasuki lereng Gunung Merapi ini. Mari kita tapaki misteri Gunung Merapi ini. Dari lereng Pelawangan Turgo, misteri apa yang menyelimuti tempat ini? Merapi pernah memuntahkan lahar. Pada saat itu Ngerso Dalem mengeluarkan pusakanya menunjuk ke arah Merapi dan mengayunkannya ke arah timur dan barat. Di situ ada hikmah tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta bahwa lahar itu tidak akan mengarah ke selatan. Di samping itu, kenyataan yang ada di lereng Merapi yang sebelah selatan itu berdiri dengan tegar Pelawangan dan Turgo sebagai pengapit. Pada tahun 67 itu di Yogyakarta, itu semua warga masyarakat saat itu terkena wabah gatal-gatal pada kulit. Hampir di sela-sela kaki dan tangannya itu keluar bintik-bintik merah yang sangat gatal dan itu akan menyeluruh ke seluruh tubuh. Nah, ini penyembuhannya sangat sulit. Tetapi pada saat itu Merapi kembali mengeluarkan lahar dinginnya yang saat itu melewati Kali Curdi dan Kali Kuning. Nah, pada kesempatan itu pula Ngerso Dalem Hamengkubuwono ke-9 sempat naik ke Merapi. Sesudah itu seperti ada dawuh bahwa wis kono saiki sekarang pada mandi di sungai. Kemudian banyak orang-orang itu yang terkena gatal itu pada mandi di sungai. Kalau kita lihat air sungai itu coklat tapi kandungan belirangnya sangat tinggi. Memang kalau secara logika bahwa dengan belirang itu gatal-gatal itu akan hilang. Tapi masyarakat di Jogja lebih yakin bahwa itu karena ada dawuh dari Ngerso Dalem. Pada saat itu sudah sore, kemudian ada seorang ibu yang kira-kira umurnya 74 tahun, kemudian seorang anak bersama cucunya umur 8 tahun. Itu mendaki dan menurut pengakuannya setelah ditemukan itu merasa dia menonton wayang di atas. Jadi dicari sampai semalam penuh tuh tidak ketemu, namun setelah ya dengan usaha dari penduduk yang tahu ada semacam ritual baru diketemukan di atas tebing, di atas pohon. Pemirsa, sekarang saya bersama dengan Feby, seorang yang mempunyai indera keenam untuk mendeteksi keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Lalu Feb, kenapa di Gunung Merapi ini begitu spiritual untuk masyarakat Jawa? Karena di sini adalah sebuah beteng ya untuk perlindungan Jawa ini. Ini sama pantai selatan, jadinya dua ini adalah beteng dari Jogja terutama ya. Itu dari serangan apa-apa itu betengnya dari sini sama dari pantai selatan itu kali. Oh, kira-kira bisa nggak kita nanti berkomunikasi dengan mereka? Bisa, tapi dengan mediator ya. Bisa kita coba. Bisa, mari. Ritual yang dilakukan. Ya, sekalian. Terus siapa nih, Mas? Siapa namanya? Mas Pri. Mas Pri. Kalau yang satu lagi, Mas Ferdi. Jadi Mas Pri udah siap ya? Ya, berkomunikasi. Gimana, Mas? Bisa. Bisa sekarang? Bisa. Oke, silakan Mas Ferdi ya. Oh, iya. Oke.
Tadi belum sempat ada komunikasi. Aku udah komunikasi, tapi baru dia datang aku udah komunikasi. Apa yang kira-kira akan disampaikan oleh dia? Dia itu nggak begitu gimana ya? Dia itu nggak menginginkan apa ya, adanya acara ini, tapi yang atas-atasannya dia mengizinkan gitu. Dia cuma bawaan-bawaan aja. Setelah ini bisa kita melakukan deteksi ya? Bisa. Tempat-tempat mana aja yang kemungkinan tadi babi itu ada di yang makhluk-makhluk lain. Oke, bisa. Feb, kira-kira yang paling angker di mana nih, Feb? Coba di tempat ini ya. Ada apa di sini? Di sini di pohon ini ada orang tua perempuan dia. Perempuan tapi tubuhnya tinggi banget. Oh ya? Tubuh tinggi dia. Ketinggi pohon ini atau tinggi? Tinggi pohon ini, tengah pohon ini ya. Bisa nggak Feb dulu berkomunikasi dengan dia? Kira-kira ditanyakan sudah berapa lama dia di sini? Bisa. Katanya dia bilang sama aku, dia di sini udah dari tempat ini dibangun katanya. Tempat ini dibangun dia datang sini. Berarti hantu ini bukan asli sini. Dia cuma pendatang ya. Dari tempat ini baru dibangun dia baru datang. Di pohon ini juga ada. Tapi penunggunya baru pergi nih, nggak ada. Yang ini? Tapi nanti dia akan balik sini lagi ya? Pasti akan balik lagi. Ketannya cukup angker juga sini Pak? Sangat angker karena di atas sampai sini, daerah sini banyak sekali ya. Dia memang berkumpul di sini? Ini juga termasuk apa ya, balai lah, tempat perkumpulan buat dia ada ini. Jadi tetap juga sebenarnya untuk digali lagi sini. Menurut Febil malam ini kita uji nyali di mana Feb? Di sini. Di sini. Makasih Feb. Oh, iya. Pemirsa, ternyata di sini juga lokasi yang cocok untuk uji nyali kita pada malam ini. Dan sekarang saya menunggu siapakah peserta uji nyali yang berani ditinggal di sini semalaman. Ya pikir-pikir dulu mas itu mas, pikir-pikir dulu. Kalau di daerah sini tuh agak-agak gimana gitu. Saya siap, soalnya apa? Aku percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak berani. Berani. Ngerasa ketantang aja.
Pemirsa, di sebelah saya sekarang sudah ada seorang yang menyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kali ini. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya, selamat datang di dunia lain. Siapa namanya, Mbak? Nana. Mbak Nana. Ya. Mbak Nana, apa yang memotivasi Mbak Nana untuk ikut uji nyali? Ngerasa tertantang aja. Mas Febri, bisa tolong dijelaskan kepada peserta kita nih, Mbak Nana, tentang situasi dan kondisi lokasi uji nyali kita nih. Yang di belakang sini ya, ini banyak sekali cowok. Yang di atas itu jin-jin cowok ya. Terus yang tadi ada udah nggak ada. Itu yang sekarang cuma monyet putih, dia datang sini, dia di atas itu sama babi situ. Gimana Mbak Nana? Masih ingin terus? Insya Allah bisa coba. Coba terus ya. Mas Febri, kalau dilihat dari kesiapan peserta kita gimana? Insya Allah udah siap. Siap ya? Oke. Yakin Mbak Nana? Insya Allah. Oke, kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya. Di sana ada kamera ya. Yang Itu 2. 1, 2 itu. Ya. Nanti akan merekam segala kegiatan Mbak Nana di sini. Ya. Ya, juga ada mikrofon. Ya, Jadi apa yang di suarain dengar? kita dengar semuanya. Jadi akan merekam segala bentuk suara di sini. Jadi apabila nanti Mbak Nana menyerah, melambai kamera dan berteriak. Ya, kameranya itu, yang itu. Karena nanti kita akan mematikan lampu, kita akan menggunakan inframerah. Jadi apabila dalam keadaan gelap, kita tetap bisa memonitor Mbak Nana di sini. Gitu. Sehingga Mbak Nana tidak boleh melewati garis-garis ini. Ya, hanya di sini aja. Duduk nanti di Posisinya di sini aja. Ya, duduk di sini. Ya. 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 Mbak Nana, tadi Mbak Nana melambai ke kamera dan menyerah ya? Iya. Apa yang membuat Mbak Nana menyerah? Habis kerasa nggak enak aja kan. Sebenarnya nggak pengen terus sih, cuman kok tiba-tiba nggak tahu ya, baunya makin kenceng aja, wangi gitu. Malah nggak tahu dari belakang gitu. Aku jadi makin takut kan. Selain itu ada apa lagi? Mendengar sesuatu atau mungkin ada lihat? Kalau ngeliat sih enggak, ngeliat bayangan sih enggak, cuman bunyi suara-suara kayak binatang-binatang gitu, kayak kera ya mungkin, ya semacam itulah, cuman agak melengking gitu, agak dari jarak jauh gitu lah saya. Dan tadi saya lihat kayaknya Mbak Nana kalau melihat ke arah depan tuh, melihat ke arah apa tuh? Kayaknya emang ada yang aneh aja, makanya pandangannya ke situ.
Iya. Jadi dia buat banana. Iya. Seperti tadi kata kita. Itu karena terbawa. Ada gangguan dari Enggak, emang ada sekali ya. Monyet itu sama yang di sana nggak ada perasaan gimana. Tapi yang terutama Mbak Nana terbawa rasa takutnya sendiri. Jadi dia udah belum datang tapi udah merasa karena terbawa halusinasi ketakutannya sendiri. Tadi sempat mau datang apa enggak? Itu yang monyet udah mau datang. Terus yang sana itu juga dia udah ibaratnya beri sinyal. Mbak Nana mungkin ingin lihat mana tapi itu fokusnya inginnya ke situ terus itu. Itu emang dia ingin menampakkan wujudnya ya ke depan Mbak Nana. Berarti ada suara binatang itu benar ya? Benar. Tapi ya itulah makanya kita membuat uji nyali itu memang dibuat seperti itu. Jadi biar Mbak Nana jadi merasakan apakah Mbak Nana bisa kuat di sini, ada perasaan Mbak Nana sendiri atau memang ada gangguan dari luar gitu. Itu intinya. Tapi sekarang saya mau nanya Mbak Nana, Ya. setelah mengikuti uji nyali ini apa yang Mbak Nana pendapat Mbak Nana tentang hal-hal gaib atau dunia lain? Dunia lain saya rasa pasti ada gitu. Cuman ya bagaimana kita menyikapinya aja semacam itu. Jadi saya percaya aja sih dengan hal semacam Walaupun itu. tadi Mbak Nana belum sempat melihat Ya, secara jelas ya. ya. Cuman pasti ada lah perasaan-perasaan seperti itu. Baik, sayang sekali tapi nggak apa-apa. Iya. Mbak Nana tetap menyali besar karena berani ikut dalam uji nyali ini. Ya, Mas Febri ya. Makasih Mas, Mbak. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita kali ini. Dan peserta kita dinyatakan gagal. Sekarang saya menunggu apakah peserta uji nyali lainnya yang berani tinggal sini semalaman untuk esok hari. Ya, Mas. Di hari kedua ini, saya masih bersama dengan Mas Febri, seorang yang memiliki indera keenam yang akan melakukan penarikan benda. Mas Febri, kira-kira di mana tempatnya, Mas? Di sana ya. Bisa ke sana kita. Bisa. Yuk. Mas Febri, di mana tempatnya, Mas? Di sana. Di sana. Tapi kita melakukan ritual di sini. Oke, ya baik. Silakan Mas Febri.
dirasain dari sini, dari sini ke atas sini bawah. Di sini. Dingin. Barang lokasinya diletak dari sini ya. Dingin. Oke, udah. Daerah sini ya mas. Batu ya. Ini batu punya siapa nih, Pak? Nyi Asih namanya. Dewi Asih Pak. Dewi Asih itu siapa? Dewi Asih itu salah satu penunggu sini. Oh, daerah sana. Daerah atas. Tadi sewaktu di sini Febri sempat komunikasi dengan dia. Sempat Ya, apa yang dia bilang? dia cuma bilang kalau untuk pengambilannya biasanya kan ada sebuah ledakan untuk pengambilan si barang ini. Dimensi dia akan keluar sulit ya. Dan itu karena dia suka ya, karena dia perempuan suka sama salah satu kru apa siapa orang kru teran ini, jadi dia nggak mau untuk apa ya, mengeluarkan lah, dia nggak mau untuk berkelahi untuk ke dimensi kita, jadi dia nyerah untuk ikut si kru itu tadi. Dan kegunaan barang ini ya ini untuk pengasihan ya. Lalu apakah barang ini bisa dipakai oleh semua orang? Maksudnya apakah harus dikembalikan atau memang Enggak bisa kita bawa? bisa. Ada efeknya nggak kalau kita memegang barang itu? Nggak ada. Nggak ada. Apakah masih ada benda pusaka lain? Saya kira banyak sekali ya kita. Tapi ada hari-hari tertentu yang mengambil. Apakah di sini tempat yang cocok untuk nyari? Bukan sini. Ada daerah ini nggak banyak ya. Angker ya. Daerah sana di mana? Daerah sana. Mari kita sana ya. sini ya. Di sini ya. Di sini. Ini di sini ada apa gitu? Di sini di sana ya ada orang tinggi besar ya. Dia natap kita dengan matanya yang merah itu. Bentuknya berupa apa? Iya, kalau dari berbulu atau bulunya banyak sekali ya. Kalau dia tingginya setengah pohon ini lah. Setengah pohon rumahnya dia ya. rupanya menyeramkan atau tidak? Sangat menyeramkan ya. Ada taringnya di sini. Dia itu siapa, Pak? Salah satu penunggu sini. Lalu ada apa lagi, Pak? Di sini ya. Daerah sini banyak sekali ya. Itu ada babi yang kemarin tuh. Ada apa itu? Babi kemarin. Oh, babi ya. Dia jalan ke atas terus ada ular situ. Terus semua binatang tadi siluman ya? Siluman. Dan di daerah sana ada perempuan. Di mana di perempuan belakang, perempuan tinggi sekali. Udah tua, bajunya hitam dia. Udah tua, rambutnya panjang sekali ya. Dan bentuk mukanya bagaimana? Cantik atau? Ya, biasa lah. Atau tapi kalau kita amati sekali ya rusak sekali ya. Tapi kalau dari sini nggak kelihatan, jelas. Lalu bagaimana dengan yang di luar sekitar sini? Apakah dia nanti kalau kita ada keduanya nih, apakah dia akan datang ke sini? Pasti akan datang ya, akan datang sini. Ya untuk gue ya terutama untuk ganggu si sinyal itu tadi. Jadi di sini ya cocok ya. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri. Iya. Demikianlah tadi penarikan benda pusaka yang dilakukan oleh Mas Febri, seorang yang memiliki indera keenam. Dan sekarang disinilah ternyata lokasi yang cocok untuk uji nyali kita di malam yang kedua ini. Dan sekarang saya menunggu siapakah peserta uji nyali kita yang berani ditinggal di sini semalaman.
berani. Satu alasan saya, orang yang untuk mencoba ke sana dia tidak pernah makan mati. Oh, berani. Ya lebih baik saya tidak ikut timbal itu. Berani, cari pengalaman aja. Baunya kayak gini kan. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang punya nyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kali ini. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain. Ya, Siapa namanya? Santi. Mbak Santi. Mbak Santi, apa yang memotivasi Mbak Santi untuk ikut uji nyali? Dari pengalaman aja. Dari pengalaman. Oke. Lalu Mbak Santi udah ada persiapan khusus? Nggak ada. Dan Mbak Santi apakah pernah punya pengalaman dengan dunia gaib? Pernah lihat aja. Pernah lihat. Dan sekarang ini mau mencoba lagi ya? Insya Allah. Oke. Yakin? Oke. Mas Febri, bisa tolong Mas Febri jelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi di nyali kita? Daerah situ ya ada orang tinggi besar berbulu ya, matanya merah. Nah, di sini banyak sekali ya. Sana ada perempuan tinggi banget pakai hitam. Dan daerah sini banyak sekali ada binatang-binatang ya. Binatang itu seperti binatang siluman. Siluman ya, binatang siluman. Banyak sekali ya, udah bisa. Terutama yang itu yang perempuan itu yang agak jahil. Karena yang di depan ini jahil sekali. Oh, mungkin mereka akan datang ke sini. Dia pasti akan datang. Gimana Mas Santi? Ingin ikut terus? Ya. Oke, saya akan jelaskan peraturannya. Di sana nanti ada kamera, ya, 1, 2. Yang akan merekam kegiatan dari Mas Santi di sini. Jadi nanti Mas Santi akan dimonitor oleh kita dengan kamera itu. Dan juga ada mikrofon yang akan merekam segala bentuk suara. Nanti apabila Mbak Santi ingin menyerah di tengah jalan, tinggal melambai ke kamera dan berteriak. Dan juga kita akan mematikan lampu. Kita akan menggunakan inframerah. Jadi apabila keadaan gelap, tapi kita tetap bisa memonitor keadaan Mbak Santi di sini. Jadi tetap apa yang terjadi, nanti kita bisa memonitor. Dan Mbak Santi duduk di sini ya. Dan juga Mbak Santi tidak boleh tidur. Harus tetap sadar karena nanti akan bercerita apa yang akan terjadi. Siap? Oke, bisa dimulai ya.
Oh, ngeri. Kok dimatiin lagi? Kat! Kat! Mau kayak ada yang meluk. Masa Mas Santi tadi Mas Santi berteriak dan memberi ke kamera ya, sepertinya menyerah. Kenapa Mas Santi menyerah? Kayak ada yang meluk di belakang pas lampunya mati. Waktu lampunya masih hidup belum. Pas lampunya mati langsung kayak ada yang belakang, kayak ada yang megangin gitu. Seperti apa? Sempat terlihat nggak dengan Mas Santi? Enggak sempat lihat. Jadi pas mau balik lihat enggak lihat. Tapi kalau misalnya tadi terasa itu sebesar apa? Itu tangan. Enggak, lembut banget kayak megangnya gitu. Ya kayaknya megangnya halus gitu. Jadi bukan tangan besar gitu. Oh enggak, jadi cuma nyentuh belakang aja, jadi kayak halus banget nyentuh. Tapi dua di sini. Oh jadi dua, jadi ada dua ya? Tapi enggak berasa tangan. Enggak begini ya? Enggak Jadi berasa kayak tangan. Ya cuma di pinggang sini aja. Mas Febri, sepertinya apa yang terjadi pada peserta kita nih Mas Febri? Yang tadi aku bilang cewek itu tadi ya, dia turun terus udah mbak. Tapi karena mbaknya udah nggak kuat, dia udah pergi. Perempuan yang tinggi besar itu tadi, dia udah tua. Sepertinya tadi ada dua ya kelihatannya. Dua Satu orang. Satu orang. Tapi tangannya Emang dia kan tubuhnya besar, tinggi banget. Perempuan udah tua. Lo kemungkinan kalau misalnya diteruskan nih, apa yang akan terjadi pada peserta kita? Dia akan diganggu terus ya. Dia akan, terutama yang perempuan itu, yang dia itu, dia akan menampakkan dirinya. Kalau ini mbaknya ini kuat, dia akan menampakkan dirinya. Lalu setelah menampakkan diri, mungkin kalau misalnya dia masih tetap kuat, mungkin apa yang akan dilakukan oleh makhluk tadi? Pastinya dia akan masuk untuk tubuh mbak. Akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian berhubung tadi Mas Santi udah keburu menyerah ya, jadi dia udah pergi. Udah pergi. Sekarang apa yang menjadi pendapat Mas Santi tentang keadaan di dunia lain tersebut? Oh, yang jelas mereka ada. Karena saya ngeliat bukan sekali dua kali, sering sekali. Saya ngeliat kayak gitu. Jadi, tapi kalau untuk disentuh belum pernah sama sekali. Ya. Tapi kalau ngeliat dalam satu malam di rumah saya itu saya bisa ngeliat 3-4 makhluk yang lain-lain gitu. Sayang sekali Mas Santi itu gagal di dunia ini. Tapi nggak apa-apa, Mas Santi tetap punya nyali besar karena telah ikut di dunia lain ini. Mas Santi, makasih ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang kedua. Dan peserta kita dinyatakan gagal. Kenapa tempat-tempat yang sepi itu sering diidentikan dengan angker mistis? Karena memang jin itu suka tinggal di tempat-tempat yang lembab, tempat yang kotor, dan memang tempat yang tidak terawat. Nah, sehingga memang tempat-tempat seperti itulah menjadi sarang-sarangnya bagi jin. Sehingga ya wajar kalau tempat itu kemudian diidentikan dengan tempat-tempat yang mistis. Bahkan kalau kita ada di sana, ada kemungkinan kita itu akan merasakan sesuatu yang lain di sana. Sedangkan kekuatan alam yang mempengaruhi kekuatan mistis itu, kekuatan alam itu sebenarnya biasa. Misalkan di gunung dengan hawa dingin dan di pantai dengan ombaknya yang sangat besar, itu kekuatan alam yang biasa saja sebenarnya. Tetapi ketika tempat-tempat itu sepi, tidak terjamah dan lembab, maka disitulah sebenarnya jin-jin itu akan tinggal di sana. Tuhan menciptakan alam dalam berbagai unsur.
Gabungan dari unsur-unsur tersebut membentuk suatu fenomena yang menghasilkan suatu energi yang kekuatannya tidak dapat diukur oleh akal sehat manusia. Saya Hari Panca akan menapaki alam mistis di dunia lain berikutnya.